Pemirsa, daya saing investasi migas Indonesia saat ini kalah dibandingkan negara tetangga. Ketidakpastian berusaha menjadi salah satu masalahnya di tengah potensi besar sektor migas nasional. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mengatakan, bisnis gas alam cair, liquefied natural gas akan memainkan peran cukup penting di kancah global, terutama karena adanya kebutuhan gas di beberapa negara di tengah ancaman krisis energi dan upaya transaksi energi yang tengah dilakukan saat ini. Di sela pertemuan ketiga International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas atau IOG 2022 di Bali, Kepala SKK Migas Dwi Sucipto mengatakan, Indonesia berpeluang besar untuk mengoptimalkan potensi gas bumi. Potensi Indonesia di gas sangat bagus, sehingga dengan demikian di samping suplai untuk kebutuhan gas pipa yang dekat dengan industri, tentu dengan pipa kita suplainya yang jauh, tentu kita akan desain LNG. LNG ada yang besar-besar seperti misalnya sekarang kita punya di Bontang, di Papua, terus sama yang di Sulawesi. Investasi yang signifikan dan partisipasi aktif dari pelaku domestik dan asing diperlukan untuk mengoptimalkan potensi migas di dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwonto mengatakan akan terus mendorong terciptanya ekosistem yang baik dalam investasi di hulu migas. Komisi 7 berjanji akan menuntaskan revisi Undang-Undang Migas nomor 20 tahun 2021 untuk memberikan kepastian hukum dan menarik minat investasi sebelum 2024. Beberapa undang-undang yang lalu kan sudah beberapa pasalnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam waktu sedekat-dekatnya mestinya ini sudah masuk ke RUU Migas kalau undang-undang energi baru terbarukan sudah masuk. Hanya kebetulan RUU EBT itu energi baru terbarukan yang sangat-sangat penting juga dalam energy transition itu timnya dari pemerintah belum keluar. Oh, ini akan segera masuk karena naskah akademiknya sudah kita siapkan kok. Karena kita tahu meskipun ada undang-undang omnibus law ya, kan perlu juga karena menyangkut kekhususan, maka perlunya undang-undang migas. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Aryaji mendorong agar RUU Migas dapat disahkan tahun depan karena masalah kepastian berusaha menjadi hal yang paling ditunggu investor. Undang-undang migas harus segera dirampungkan karena Indonesia berkejaran dengan waktu. Saat ini tingkat daya saing Indonesia merupakan yang terendah dibandingkan Thailand, Malaysia, dan beberapa negara Afrika. Salah satu hal yang perlu direvisi adalah soal perpajakan, khususnya pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan yang prosesnya sangat panjang dan rumit. Dari Bali, Saifullah, MGN.